Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gue Imam, tutor bahasa Indonesia kalian di Alternativa Project. Pada video kali ini gue akan membahas sesuatu yang cukup umum ya. Ya, ketika kita belajar gramatikal atau kita belajar tata bahasa Indonesia, pasti ini akan menjadi materi yang penting buat kita. Dan ini pun akan ada banyak pertanyaan terkait materi ini di soal-soal bahasa Indonesia, baik itu soal di sekolah, soal UTBK, dan soal persiapan masuk PTN lainnya seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Jadi sebenarnya gue akan membahas tentang gagasan pokok. Ya, lebih tepatnya mencari gagasan pokok pada sebuah kalimat. Ya, tapi sebenarnya ya bukan pada kalimatnya sih, tapi lebih kepada menemukan kalimat yang cocok untuk menjadi gagasan pokok pada sebuah bacaan atau paragraf. Karena nggak semua bacaan dalam satu paragraf itu adalah gagasan pokok, dan nggak semua gagasan pokok itu ada di awal bacaan. Nah, ini akan gue bahas di video ini. Sebetulnya ya mudah banget sih bagi kita untuk misalnya menetapkan gagasan pokok pada sebuah bacaan atau paragraf. Ini sebenarnya lebih terkait pada masalah ketelitian kita dalam memahami bacaan dan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membedakan mana gagasan pokok dan mana bukan gagasan pokok atau dalam bacaan itu disebut sebagai kalimat penjelas kayak gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali yang memiliki kesulitan ya terkait mencari gagasan pokok pada bacaan karena punya perspektif bahwa gagasan pokok itu pasti ada di awal kalimat. Ya, memang ini bukan jadi hal yang salah secara sepenuhnya, tapi kurang lengkap, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini akan kita bahas secara berjalan ya dalam video ini, kayak gitu. Pertama kita pahami dulu ya, gagasan pokok itu apa sih, kayak gitu kan. Ya, sebenarnya gagasan pokok juga itu merujuk pada penyebutan lain dari ide utama, pemikiran utama, inti masalah, atau topik utama. Ya, intinya apa? Gagasan pokok itu punya berbagai macam penyebutan, tergantung bagaimana soal itu menginginkan jawaban dari kita itu terkait apa, kayak gitu. Dan ini pun letaknya sebenarnya berbeda-beda ya antara ide utama, pemikiran utama, inti masalah, dan topik utama. Itu gak selalu ngebahas tentang yang namanya itu bacaan. Bisa juga nanti apa kita mencari ide pokok atau gagasan pokok pada sebuah paragraf. Bahkan kita bisa mencari gagasan pokok pada sebuah kalimat. Itu yang nanti disebut sebagai inti masalah atau inti kalimat, kayak gitu. Nah, gagasan pokok sendiri atau apalah penyebutan tadi ya, itu sebenarnya terdapat pada sebuah bacaan, paragraf, dan kalimat. Tadi gue udah sebutin ya. Jadi pada bacaan, misalnya gagasan pokok itu terletak pada paragraf tertentu. Kemudian pada setiap paragraf juga memiliki gagasan pokok. Jadi gagasan pokok pada sebuah paragraf ya, itu bisa dibilang sebagai topik, kayak gitu. Kemudian pada sebuah kalimat, gagasan pokok tuh ingin melihat ya, atau kita bisa melihat gagasan pokok itu pada inti permasalahan dari apa yang disebutkan atau ingin dikatakan dari sebuah kalimat. Itu disebut sebagai inti kalimat. Nah, kayak gitu. Jadi ya memang eh, baik itu bacaan, baik itu paragraf, baik itu kalimat itu punya masalah berbeda yang memiliki topik tertentu. Nah, kemudian pada bacaan tadi ya kita bisa lihat bahwa ada bahasan ya atau ada kalimat yang merujuk secara umum tentang masalah apa yang ingin diangkat. Nah, kalau pada paragraf itu ingin menjelaskan apa. Dan pada kalimat, kalimat itu ingin melakukan tindakan seperti apa. Jadi kayak begitu. Sekarang kita akan melihat bagaimana posisi dari gagasan pokok itu ada di mana saja pada sebuah bacaan yang akan kita tulisin di sini. Ya, bukan nulis bacaan, tapi lebih pada posisi aja gitu ya. Kita analogikan suatu bacaan memiliki 3 paragraf ya. Ya, ini gua gambarin dulu ya. Lalu di mana sih gagasan pokok itu bisa disematkan gitu atau bisa kita temukan pada bacaan ini? Kayak gitu dari 3 paragraf ini. Ya, pertama kita bisa lihat ya bahwa gagasan pokok bisa diletakkan di awal bacaan. Kemudian di tengah bacaan, ya atau dalam bacaan bukan berarti ada tengah-tengah ya, tapi secara jumlah paragraf atau kalimat itu ya bukan kayak gitu. Ya kan takutnya mentang-mentang di tengah nanti perspektif lu adalah bahwa misalnya kalau ada 3 paragraf ya berarti paragraf kedua. Terus kalau dihitung kalimatnya misalnya ada 15 kalimat, terus lu milih kalimat ke-8 ya, bukan kayak gitu. Ya kan, tapi di tengah itu maksudnya ada di antara kalimat-kalimat itu. Ya kan, jadi bisa aja kalau misalnya ada 15 kalimat ya bisa aja bisa aja di paragraf kedua terus di kalimat 5. Bisa aja, intinya dia ada di tengah-tengah bacaan. Ya kan, atau di antara kalimat-kalimat itu. Ya kan, kemudian gagasan pokok terletak di akhir bacaan. Nah, umumnya ini sebagai kesimpulan, kayak gitu. Sedangkan pada awal dan tengah bacaan, gagasan pokok itu memiliki masalah utama atau bacaan itu sendiri. Untuk membedakan kalimat yang mengandung masalah atau enggak, kita bisa langsung menganalisis ciri-cirinya sih sebenarnya, kayak gitu.
Kita masuk pada ciri-ciri gagasan pokok ya. Ya setidaknya gue bisa melihat atau menurut gue sendiri ya ada 4 ciri-ciri dari gagasan pokok yang gue pahamin. Pertama, mengandung ide utama yang berdiri sendiri. Ini dapat dipahami sebagai suatu masalah utama di dalam bacaan. Jadi bacaan itu memiliki masalah yang ingin disampaikan atau masalah yang ingin dijelaskan. Jadi kalimat gagasan pokok ini sebenarnya memberikan masalah yang harus dijelaskan oleh kalimat lain atau paragraf selanjutnya. Nah, kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya yang enggak mengandung gagasan pokok ini disebut sebagai kalimat penjelas. Nanti bacaan itu, ya kan, gagasan pokok itu akan meminta dua hal dalam kalimat penjelas itu. Kalau dia gagasan pokoknya di awal kalimat, dia akan meminta alasan atau apa sebab. Kayak itu nanti akhirnya apa? Dia itu nanti akan berupa penjelasan-penjelasan yang runut gitu ya dari atas hingga ke bawah. Sedangkan kalau misalnya di tengah, ya itu bisa dua. Dia akan memiliki latar belakang masalah di awal kalimat dan akan diuraikan di kalimat setelah gagasan pokok itu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya di belakang, dia itu akan menjadi kesimpulan dari uraian-uraian penjelas yang ada di atasnya. Jadi misalnya kayak gitu. Ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, eh kalimat ini biasanya dijelaskan dengan kalimat yang menggantung. Ya, gue pakai istilah menggantung untuk membentuk perspektif kita bahwa kalimat ini sebenarnya gak selesai gitu. Atau kalimat ini nanggung banget sih ngejelasinnya gitu. Misalnya kalau ada kalimat ini ya, bentuknya sih umumnya kalimat deduktif. Jadi kalimat deduktif itu membentuk kalimat yang bersifat umum, tidak rinci kayak gitu ya. Kemudian dia perlu diperjelas oleh kalimat penjelas gitu. Nah, misalnya gue analogikan pada bacaan seperti yang mengangkat masalah kayak gini ya. Jakarta diprediksi tenggelam. Nah, pernyataan ini mengandung masalah yang kita sebut sebagai gagasan pokok itu. Kalimat penjelas ini akan menjelaskan masalah seperti apa atau solusi masalahnya dari ya tadi ya kutipan kalimat yang menggantung ini. Sebenarnya kita kan bisa punya pertanyaan masalah gitu ya. Misalnya apa? Kita kan membaca ya Jakarta prediksi tenggelam. Ya ini kalimat menggantung gitu. Contoh apa? Prediksinya kapan? Kenapa bisa tenggelam? Nah ini nggak dijawab dalam kalimat seperti ini ya, atau kalimat deduksi seperti ini, dan ini menjadi gagasan pokok dari bacaan. Nanti apa? Dari pertanyaan masalah ini ya, umumnya nanti akan ada kalimat-kalimat penjelas yang akan menjawab pertanyaan masalah dari gagasan pokok tadi. Ya tadi misalnya itu ya, prediksinya kapan, prediksinya dari siapa, terus kenapa bisa tenggelam, itu nanti akan dijawab untuk menjawab kutipan kalimat tadi Jakarta prediksi tenggelam. Kemudian terakhir ya, kita memiliki bentuk deduksi dari awal atau induksi ya pada kesimpulan. Kayak gitu. Ini cara membedakannya sebenarnya gampang banget sih kayak gitu. Pada kalimat kesimpulan, gagasan pokok berada pada akhir bacaan. Kita pahamin seperti ini dulu. Kemudian induksi sendiri diartikan sebagai apa? Menjelaskan hal umum secara khusus atau mengerucut sesuatu yang luas menjadi sesuatu yang sempit. Nah ini yang tadi gue bahas ya, bahwa pada kalimat deduksi dia itu membutuhkan penjelasan-penjelasan setelahnya. Sedangkan pada kalimat induksi dia itu dibentuk ya di bagian akhir dari uraian-uraian sebelumnya. Kayak gitu. Jadi gagasan pokok pada pada akhir bacaan ya atau sebagai penutup itu berbentuk solusi dari berbagai masalah yang dibahas pada bacaan atau yang diuraikan di atasnya. Kayak gitu. Ya misalkan balik lagi ya pada gagasan pokok Jakarta diprediksi tenggelam tadi, kita bisa melihat nih, jika gagasan berbentuk kesimpulan di akhir bacaan, maka umumnya ya kalimat dari atas hingga bawah itu akan membahas secara rinci faktor-faktor penyebab Jakarta tenggelam. Kemudian di akhirnya, ya gagasan pokok akan menutup penjelasan tadi dengan kalimat misalnya seperti ini. Jadi demikian, masalah-masalah tersebut menjawab prediksi Jakarta tenggelam. Nah kalau misalnya kita tanya lagi ya, misalnya gini kan, kita tanya lagi di akhir penutupnya, ya masalahnya apa sih kayak gitu kan? Kok Jakarta akhirnya terjawab prediksi tenggelam? Nah ternyata apa? Masalahnya sudah diuraikan di kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kalau diperhatikan kalimat penutup ini tetap berbentuk sebagai gagasan pokok karena perlu jawaban. Ya misalnya tadi ya, pada masalah-masalah apa sih yang harus dijelaskan, dan itu akhirnya sudah diuraikan di atas. Jadi gua tekanin lagi ya, pada awal dan tengah bacaan gagasan pokok itu diulang. Pada awal bacaan gagasan pokok itu berbentuk masalah yang perlu dijelaskan di kalimat-kalimat setelahnya. Pada tengah kalimat gagasan pokok tetap berbentuk masalah yang perlu dijawab. Cuman dia ada dua struktur yang membentuk. Pertama apa? Latar belakang di atas ya kan, yang melatar belakangi masalah. Kemudian apa? Penjelasan.
kayak gitu. Jadi ini kayak semacam apa? Dia itu diurain dulu masalahnya kayak gimana, latar belakangnya bagaimana, kemudian ketemu masalahnya di tengah bacaan. Nah, nanti di bawahnya itu lebih ke penjelas-penjelas dari masalah itu. Kemudian di akhir kalimat dia akan berbentuk kesimpulan yang utuh. Ya kan, kesimpulan ini akan menjelaskan secara umum masalah-masalah yang diuraikan dari atas hingga ke bawah. Jadi kayak gitu. Ya gue rasa sih gampang banget ya untuk kita membayangkan ini. Oke, buat mengimplementasikan apa yang tadi gue jelasin, kita akan ambil contoh ya pada sebuah potongan paragraf ya yang dalam bentuk bacaan kayak gitu. Kita baca dulu ya. Agustina Bintarti mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa suasana angkringan memikat hatinya. Dia menjelaskan beberapa angkringan di Jogja memberikan kesan hangat, kemudian pelanggan disuguhi alunan musik dan gelak tawa dari para musisi jalanan. Kehidupan malam di Yogyakarta sangatlah hidup dikarenakan kumpulan angkringan ini. Kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita udah nyambung ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat secara cermat ya, gagasan pokok itu terletak pada awal kalimat. Gua tandai nih. Nah, kita lihat ya pada kalimat pertama dijelaskan bahwa Bintarti meneliti suasana angkringan yang memikat hatinya. Kemudian kita garis bawahi ya, kutipan memikat hatinya ini bersifat umum menurut gue. Ya kan, tidak menjelaskan sesuatu secara detail. Kayak gitu ya. Jadi ini yang gue bilang tadi kalimat yang menggantung. Kalau misalnya kita pertanyakan ya, ya apa sih memikat hatinya? Kan kayak begitu. Ya kan, ini ya menurut gue akhirnya kita harus tandai dulu sebagai premis bahwa oh memikat hati karena apa nih, kayak gitu. Nah akhirnya kita tandain ya misalnya oh ternyata di kalimat setelahnya ya memikat hatinya itu karena suasananya hangat gitu ya, kemudian disuguhi gelak tawa, kemudian suasananya hidup gitu kan. Kok suasananya hidup karena apa? Ya karena ada kumpulan angkringan ini. Misalnya kayak gitu. Jadi premis-premis yang gua lingkarin di sini ya kan, gua tandai ini pada perkalimat itu menjadi penjelas dari masalah yang ada ya. Tapi masalah itu bukan berarti kayak masalah secara sisi negatif, tapi kepada apa sih yang mau disampaikan. Intinya kan kayak gitu. Jadi masalahnya adalah kenapa si Bintarti terpikat hatinya. Itu harus kita jawab. Dan ternyata itu terkait dengan suasana angkringan di Yogyakarta. Intinya kayak gitu kalau kita simpulin. Jadi kita bisa lihat akhirnya kalau kita lihat dari sini kita bisa menguraikan ciri-ciri dari gagasan awal pada bacaan ini gitu. Jadi gagasan pokok ini kan ada di awal kalimat. Nah, pertama kita tulis ya. Bentuknya ini menurut gua adalah berpola sebab akibat. Nah, ini merujuk kepada masalah. Ya kan, ini kalau misalnya kita belajar yang sebelumnya ya, itu kayak ada dijelaskan dan menjelaskan. Jadi kita mencari struktur kalimat yang seperti itu. Jadi kalimat yang gagasan pokok ini umumnya apa? Berbentuk D atau dijelaskan. Sedangkan kalimat penjelas itu bersifat menjelaskan dari gagasan pokok itu. Kemudian awal kalimat bisa sebab atau akibat. Nah ini tergantung bagaimana nanti kalimat penjelas bentuknya seperti apa. Kemudian apa? Kalimat seterusnya menjadi jawaban atas masalah pada awal kalimat. Itu nggak jauh beda dari penjelasan gue di atas kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Gua akan mencari gagasan pokok pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Nah, pada contoh kali ini gua akan tetap menggunakan satu bacaan untuk memperlihatkan kepada kalian semua perbedaan kalimat gagasan pokok ya dari tiga sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi kan kita hanya di awal aja, kali ini kita akan bahas ketiganya. Oke, sekarang kita akan baca dulu ya kalimat-kalimat ini, bacaan ini intinya. Para ilmuwan berulang kali melakukan penelitian untuk melihat ancaman terhadap dunia saat ini. Tak hanya itu, masyarakat yang menyadari perubahan iklim, LSM, dan aktivis di beberapa negara juga terus berupaya menyadarkan pemerintah akan dampak perubahan iklim yang disebabkan kebakaran hutan dan pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, para editor jurnal penelitian pada awal September memimpin pemberitaan terkait bahaya perubahan iklim. Terlebih perubahan iklim yang makin mengkhawatirkan dengan peningkatan muka air laut. Terlebih mereka khawatir akan perubahan iklim akan sangat berdampak pada kesehatan. Jadi diperlukan upaya nyata untuk mengatasi perubahan iklim oleh semua pihak. Kayak gitu. Nah sekarang kita cari gagasan pokoknya. Gue akan menggunakan 4 warna untuk meng-highlight ya. Kayak gini. Untuk menjelaskan sesuatu pada kalian. Oke, pertama kita lihat ya bahwa kalimat awal ini merupakan gagasan pokok. Kita pahami lagi masalahnya ya.
Masalahnya apa sih? Kayak gitu, ancaman terhadap dunia. Nah, itu ancaman seperti apa? Nah, jawaban ini masih bersifat deduksi. Ya kan, dia masih memberikan masalah, tapi dia nggak memberikan pernyataan. Ya kan? Atau apa? Ini polanya bukan sebab akibat. Kayak itu dalam satu kalimat yang ada. Jadi ini masih bersifat kalimat yang menyatakan masalah aja atau dia tuh perlu dijelasin. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat ya, jawaban ini bisa kita lihat pada kalimat setelahnya. Oh, ternyata ancamannya karena kebakaran hutan dan bahan bakar fosil. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalimat satu dan 2 itu punya masalah yang sama. Hanya saja kalimat 2 menyertakan apa sebabnya, sedangkan kalimat satu enggak. Jadi bisa dibilang kalimat satu ini menumpang penjelasan dari kalimat kedua. Kayak gitu. Nah, ini makanya gue bedain tuh kan warnanya. Kemudian gagasan pokok pada tengah kalimat. Nah, ini bisa kita lihat pada kalimat keberapa? Kalimat ketiga. Kayak itu. Ini gue tandain lagi nih. Ya kan? Ini apa? Bahasannya ya berupa perubahan iklim. Kayak gitu ya, bahaya perubahan iklim. Nah, kalau kita lihat ini apa? Bahayanya tuh gimana sih? Kayak gitu kan. Bahaya perubahan iklim tuh seperti apa? Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi kan, kita lihat bahwa kalimat penjelasnya berarti kalimat penjelas itu ada di selanjutnya nih. Ternyata bahayanya itu terkait dengan peningkatan muka air laut. Kalau dibaca kalimat setelahnya itu ya, ini sengaja nggak gue lingkarin deh biar kalian baca juga. Kemudian pada penutup kita bisa lihat bahwa ini juga berbentuk gagasan pokok, kayak gitu ya. Di sini jelasin bahwa jadi diperlukan upaya nyata mengatasi perubahan iklim oleh semua pihak. Kita lingkari lagi nih boy, ya kan? Upaya nyatanya itu kayak gimana? Ini kan upaya itu berupa tindakan ya. Tindakannya gimana? Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kemudian kita udah lingkarin kayak gini selanjutnya, ya kan? Ini kan sebenarnya apa? Bahwa ini nggak ngejelasin apapun, kayak gitu kan. Dan ini perlu penjelasan, dan penutup ini akhirnya dijelasin oleh ya atasnya, kayak gitu sebagai uraian. Dan berarti di dalam satu paragraf ini ya, itu mengandung 3 gagasan pokok. Ya sengaja memang 3 karena memang ini untuk menunjukkan perbedaannya, kayak gitu kan. Terus kita lihat ya bahwa di sini apa? Jadi sifat kalimat ini umum gitu kan. Ya kan? Jadi apa, kalimat gagasan pokok ini bersifatnya umum. Kayak gitu. Dia mengasih remah-remah masalah tanpa solusi. Sehingga kalau kita cermati ya, kalimat satu itu ya, kalimat yang di tengah dan kalimat yang di akhir ini hanya menjelaskan terkait permasalahan atau sebatas solusi tanpa penjelasan gitu. Di kalimat satu dan kalimat tengahnya itu ya, gagasan pokok di awal dan tengah kalimat, kita melihat bahwa dia itu berusaha menyajikan masalah kayak gitu, yang dia itu perlu dijelaskan gitu. Jadi akhirnya membutuhkan kalimat yang sifatnya menjelaskan. Sedangkan remah-remah di akhir ya, di penutup itu, gagasan pokok itu berbentuk sebagai solusi praktis atau sebatas pada tanggapan dari masalah yang ada pada bacaan di atas, kayak gitu. Ya kan, jadi ya intinya apa? Kalimat gagasan pokok ini menciptakan sebuah masalah tanpa mengandung solusi dari masalah itu. Sehingga akhirnya apa, dia perlu ditopang oleh kalimat selanjutnya atau kalimat sebelumnya, ya kan, atau sebelum dan sesudahnya yang menjadi latar belakang, menjadi penjelas dan menjadi penutup atau solusi dari masalah yang dia suguhkan kepada kita, kayak gitu. Jadi akhirnya kita bisa merumuskan ciri-cirinya ya, kayak gitu. Nah, jadi kita akan merumuskan ciri-ciri gagasan pokok pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Biar nggak bingung, gue jabarin kayak gini nih, ya kan. Di awal kita melihat bahwa gagasan pokok ini berbentuk sebagai masalah. Ini ngasih kata kunci untuk dicari jawabannya pada kalimat penjelas setelahnya. Kemudian di tengah ini juga menjadi masalah juga. Itu berarti apa? Akan ada bentuk kalimat yang memiliki rupa, bentuk, dan morfologi secara kemiripan dengan gagasan pokok di awal kalimat. Tapi bisa juga di tengah itu maksudnya bukan berarti mencari kalimat yang sifatnya umum seperti awal kalimat. Kadang apa? Dalam satu bacaan atau satu paragraf, dia itu nggak mengandung gagasan pokok sama sekali di dalam bacaan itu. Nah, biasanya akhirnya kita disuruh di soal ya untuk membentuk gagasan pokok kita sendiri, atau kita menyimpulkan nih gagasan pokok itu sendiri seperti apa. Jadi kita membentuk gagasan pokok kita sendiri. Jika memang kalimat di bacaan itu hanya sebatas kalimat penjelas semua.
Jadi kita berimajinasi aja nih sebenarnya gagasan pokok itu atau masalah itu nanti seperti apa. Kayak gitu. Kemudian di akhir atau sebagai kesimpulan, kita akan melihat bahwa beda nih ya kan simpulan gagasan di tengah dan di akhir. Gitu. Kalau di tengah tadi kan kita melihat kesimpulan itu jika memang nggak ada kalimat gagasan pokoknya kan atau memang kalimat itu bersifat penjelasan semua. Nah, di akhir ini umumnya menjadi penutup kayak gitu atau menjadi closing dari uraian-uraian masalah yang sudah ada di atas kayak gitu dan kalimat gagasan pokok di akhir ya ini akan bersifat sebagai penyimpul ya kan atau meringkas masalah dari uraian-uraian yang ada di atasnya gitu. Nah, kemudian ya apa secara mudah gagasan pokok itu harus memiliki pertanyaan masalah. Kemudian masalah jelaskan atau terjawab pada kalimat sebelum atau sesudah gagasan pokok. Ini bentuknya sebagai kalimat penjelas atau yang ngejelasin masalah atau solusi dari gagasan pokok itu. Nah, itu secara mudah ya kalau kita mau yaitu apa memahami gagasan pokok itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, oke, gua rasa mungkin ya kita akan mudah ya ke depannya untuk melihat posisi dari gagasan pokok itu sendiri. Sedikit tips aja dari gue, ya kan lebih baik kita memperhatikan kalimat setiap paragraf jika gagasan gak ada di awal kalimat. Kayak gitu. Jadi kan apa? Kita kan akhirnya kita mencari kata kunci dari semua itu juga ya, yang tadi gue sebut sebagai premis-premis. Kayak gitu. Kemudian gagasan pokok itu sebenarnya apa? Nggak ada pada satu rangkaian kalimat yang utuh, tapi lebih kepada inti kalimat dari kalimat itu sendiri. Kayak gitu. Nah, umumnya kan kadang kalau kita mendapatkan pertanyaan ya pada soal, ya kan gagasan pokok terletak pada kalimat apa. Nah, akhirnya kita harus harus banget gitu. Kayak kita tuh ngelihat di atas dulu dan sedangkan di jawaban itu kok nggak utuh, ya kan? Nggak semua kalimat dimasukkan ke dalam opsi gitu. Dan memang kayak begitu. Intinya apa? Kita mencari intinya aja gitu dari kalimat itu ngomongin apa. Kayak gitu dan itu akan menjadi gagasan pokok kayak gitu. Ya gue harap sih ya dengan kalian nonton video ini kalian bisa lebih keren lagi buat belajar bahasa Indonesia kayak gitu dan mudah-mudahan ya apa yang gue sampaikan ini menjadi sesuatu yang mudah bagi kalian dan mengedukasi kita semua dan mohon maaf ya kalau misalnya gue ada kesalahan dalam menyampaikan beberapa materi terkait materi bahasa Indonesia ini. Gue akan selalu nerima saran dan perbaikan dari kalian semua di kolom komentar kayak gitu. Mungkin sekian aja dari gue dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Imam, terima kasih.